Ada di Al-Quran itu kisah-kisah yang sepertinya memang tidak masuk akal. Terbelahnya lautan saat Nabi Musa dikejar Fir'aun. Karena saya ingin membayangkan benar nih terbelah gitu kan. Gimana Ustaz menjelaskannya Ustaz? Untuk Islam itu kadang menyebutkan hal-hal yang membuat akal bingung, tapi tidak pernah mengajarkan hal-hal yang Orang tuh banyak kecewa ketika berdoa nggak langsung dikabulkan. Kemudian jadi kecewa gitu. Ini benar nih Tuhan ada. kalau memang Tuhan ada, kenapa nggak jawab doa saya? Ya karena dia Ada yang menggunakan sains itu sebagai sarana untuk beriman. Itu sesuatu yang baik nggak Ustaz? boleh kan tadi sains itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali lagi warahmatullahi di Ramadan Series bersama Desungkar Ustadz. Ya. Terima kasih banyak masih setia menemani. Sama-sama Bang Indra. Beliau Ustadz Nur Fajri Ramadan ini adalah seorang ulama muda dan beliau juga seorang hafiz Quran dan pemegang sanad 10 qiraat dan juga penulis buku Quran Mapping dan beberapa buku lainnya yang umumnya berbahasa Arab. Dan beliau juga seorang anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat dan juga peneliti di Fakultas Hukum UI dan Direktur Syariah di www.learnquran.co. Semoga Allah limpahkan taufik dan keikhlasan bagi Ustadz Nur Fajri. Kita melanjutkan episode yang kemarin Ustadz. Oke. Ini sebenarnya masih bersangkutan sih dengan yang kemarin Ustadz sebut nomological impossible sama Logical impossible. Pertanyaannya Ustadz, ada di Al-Quran itu kisah-kisah yang sepertinya memang tidak masuk akal. Salah satunya ya terbelahnya lautan saat Nabi Musa dikejar Fir'aun. Itu kan membayangkannya tuh laut segitu besar, segitu lebar terbelah. Bahkan saya sampai searching Ustadz, nyari lautnya. Iya, memang ada info-info, tapi walau alam ya, tingkat validnya apakah benar atau enggak. Cuma memang dikonfirmasi sama ada beberapa penelitian Al-Azhar di sana. Memang itu ada gitu. Jadi kayak ada satu bukit, dua di tengah-tengahnya ada semacam lorong. Masya Allah. Nah di tengahnya itu laut. Nah itu katanya laut itu yang katanya terbelah. Katanya. Okay. Nah itu karena saya ingin membayangkan benar nih terbelah gitu kan. Gitu. Itu gimana Ustadz menjelaskannya Ustadz? Oke. Jadi sudah bagus tadi Bang Indra mention ya konsep yang di episode sebelumnya tentang ada logical impossible dan nomological impossible. Dan memang kata para ulama misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Dar' Ta'arud Bainal Aql wan Naql bahwa syariat ini atau Islam itu kadang menyebutkan hal-hal yang membuat akal bingung. Tapi tidak pernah mengajarkan hal-hal yang mustahil sama sekali dalam pandangan akal. Ini gampangnya dalam Islam tuh ada nomological impossible disebutkan. Yaitulah Nabi Isa misalnya lahir tanpa ayah, laut terbelah, unta keluar dari batu, Nabi Soleh kan, alaihissalam dan seterusnya. Itu nomological impossible, bikin kita bingung aja. Bisa dibayangin, bisa nggak bayangin onta keluar dari batu? Coba bayangin deh, bisa kan? Tapi bayangin ya. Gimana ya caranya? Nah, sekarang pakai AI gampang. Pakai dibuat batu keluar onta bisa. Ya, tapi kan tetap aja secara kenyataan itu gimana penjelasannya? Betul, nah, gitu kan? Tapi Islam gak pernah mengajarkan kita hal-hal yang logical impossible. Jadi gak boleh kita bilang Allah mampu membuat 1 tambah 1 sama dengan 3. Jangan begitu. Karena itu logical impossible. Atau Allah mampu membuat segitiga bersisi 4. Enggak. Segitiga bersisi 4. Gimana coba bayangin. Segitiga sisi 4. Iya tidak terbayang. Ya kalau dia punya sisi 4 gak segitiga namanya. Mungkin saja mujizat itu kita gak ngerti bagaimana aja. Tapi setidaknya semuanya bisa dibayangkan. Isra Mi'raj bisa gak dibayangin? Nabi naik ke langit terus bisa gak dibayangin? Dibayangin bisa. Bisa. Tapi bagaimana ya untuk di kenyataan? Nah, teknisnya gimana gitu. Dan kalau kita matikan pintu ini sebenarnya malah kita bisa bilang teknologi gak berkembang. Karena teknologi itu sebenarnya mengejar sesuatu yang bisa dibayangkan tapi kita belum tahu gimananya. Ya gak? AI coba kita tanyalah orang-orang zaman dulu. Mungkin mana mungkin ada. Kita bisa nanya-nanya, jawab dengan jawaban yang pintar, jawaban yang bagus. Ilmuwan tertantang loh. Kan yang penting bisa dibayangkan. Bisa bayangin gak? Bisa. Cuma belum tahu bagaimana ya kan. Yuk kejar. Ekspedisi bagaimana riset kita ke Mars. Kita ke luar angkasa. Itu kan mungkin bisa dibayangkan aja. Jadi film bisa gitu ya. Jadi kartun bisa. Tapi gimana ya?
Nah itu justru membuat sains semakin maju. Ala kulli hal, intinya adalah penting kita sadari mujizat-mujizat ini levelnya nomologically impossible. Yaitu hal-hal yang masih bisa dibayangkan, ya, atau kalau kita hidup di masa tersebut bisa kita saksikan, tapi kita nggak tahu bagaimana caranya, gitu. Ya. Nah, ketidaktahuan kita atas bagaimana caranya, ya memang itu kita punya keterbatasan ilmu. Apalagi kalau ilmu yang kita andalkan pada akhirnya adalah ilmu berkaitan dengan hal-hal yang diuji nih, hal-hal empiris, hal di indera aja. Mohon maaf jadi nyebut nama bang. Nggak apa-apa. Hal indrawi ya, hal indrawi gitu. Nah, karena orang bilang wah dalam fisika, dalam kimia, biologi itu wah nggak bisa atau seterusnya. Nah, kita bilang penelitian-penelitian dalam ilmu pengetahuan tadi itu kan sebatas meriset hal-hal yang berulang. Itu sudah satu hal yang mendasar bahwa riset itu untuk kita dapat kesimpulan kita harus lakukan pengujiannya beberapa kali, ya nggak? Satu tuh. Mujizat berapa kali terjadi? Maksudnya mujizat yang sama, lalu terbelah sekali. Gimana mau diriset berulang kali terus jadi simpulan? Nggak bisa. Jadi dari awal dia sudah bahasa kita di luar domain sains, di luar domain sains dalam artian ilmu pengetahuan alam ini ya. Gitu. Juga misalnya sains ini menguji hal-hal yang disaksikan langsung. Lah itu suatu sedang lewat. Jadi sains tidak bisa mengatakan begini caranya ataupun nggak bisa sama sekali. Karena itu di luar kajian sains. Nah inilah yang kita harus penting sadari memang antara wahyu dengan sains itu seolah-olah ada domain yang berbeda. Iya. Contohnya gini misalnya, sering orang bilang Tuhan nggak ada. Kalau ada kita bisa dong mengecek Tuhan bisa kita bisa lihat, bisa mendengar gitu. Kita bilang memang Allah bisa aja menampakkan dirinya. Nanti di akhirat juga kan Allah menampakkan dirinya. Allah juga pernah berbicara dengan Nabi Musa. Jadi dua-duanya ini kayak domain yang berbeda, tapi berhubungan. Dalam artian gini, kita ketika ada orang bilang saya pokoknya maunya Tuhan itu bisa di indera. Nah, loh bukannya atau dia bilang sains membuktikan atau Tuhan tidak bisa dibuktikan sains. Nah itu yang sering. Sains tidak bisa dibuktikan, Tuhan tidak bisa dibuktikan sains. Kita bilang lah memang sains terbatas. Kajiannya hanya mencakup apa yang di alam semesta. Kalau di luar alam semesta itu bukan skopnya sains. Tuhan di dalam alam semesta apa di luar alam semesta? Maha tinggi di atas, di luar alam semesta. Di luar alam semesta ya. Terus sains hanya membahas hal-hal di indera. Gitu. Jadi kalau cinta sesuatu yang tidak bisa di indera. Perasaan, kesadaran gitu ya. Itu sains gak bisa benar-benar mengkajinya. Tapi kok bisa orang hanya modal sains bilang Tuhan gak ada. Nah itu seolah-olah perumpamaan seperti ada orang pakai metal detektor nih Bang Indra. Dia mau ngecek satu lapangan. Dia cek lah. Selesai cek dia bilang saya jamin tidak ada plastik di lapangan ini. Kira-kira kita terima gak omongannya? Gimana kira teman-teman? Abang-abang sekalian. Gimana? Dia pakai metal detektor nih. Berarti untuk mengecek apa? Metal. Besi, logam ya. Dia keliling lapangan ini banyak rumput-rumput tebal, dia cek, semua udah dicek. Terus dia dengan keren mengatakan dengan yakin tidak ada plastik di lapangan ini. Kita ada problem loh. Alat yang Anda gunakan apa? Salah. Metal detektor. Tapi yang Anda bilang nggak ada plastik. Bisa aja ada plastik, Anda nggak bisa lacak karena ada metal, karena cuma pakai alat metal detektor. Sama. Sains itu mengkaji hal yang di dalam alam semesta, hal yang bisa di indera. Gitu. Sesuatu yang empirik ya. Iya empirik, kata Ibnu Abbas, kata Ali bin Abi Thalib, seperti dinukil Syekhul Islam Taimiyah kan. Allah la yudraku bil hawas, tidak bisa kita indra. Yang kita mengindra langsung enggak bisa. Allah bisa menampakkan diri, bisa memperdengarkan kalamnya firman, tapi kita yudrik Allah enggak. Allah juga bukan di dalam alam semesta. Jadi perumpamaan orang itu seperti tadi, pakai metal detektor. Kemudian mengatakan plastik enggak ada. Salah di awalnya, salah pakai alatnya itu ya. Ada keterbatasan alat, keterbatasan pengetahuan, tapi mengklaim tahu segala-galanya. Oke. Keterbatasan pengetahuan itu kuncinya sih Ustaz ya. Artinya karena keterbatasan pengetahuan itu, ya itulah yang membuat kita juga jadi bisa lebih mengimani sesuatu yang memang di luar akal kita. Betul, di luar nalar kita. Nah tapi sains itu membantu kita mendekatkan Tuhan tuh ada. Gitu. Dia nggak benar-benar terpisah, tapi membantu. Makanya sebagai
tanda aja. Jadi kayak kita untuk paham bahwasanya alam semesta ini bermula kan dengan sains. Iya. Ya. Nah, tapi Di ada situ baru beberapa kita kemudian simpulan sampai Tuhan ada. Nah, itu baru dia bukan dengan sains. Gitu. Tapi ada sebagian Ustadz, maaf agak sedikit memotong, ada yang menggunakan memang sains itu sebagai sarana untuk beriman gitu. Contoh nih misalkan kayak kan ada kisah bulan terbelah. Kemudian dicarikan buktinya gitu, ada bukti gambar bulan, kemudian ada saya pernah lihat itu. Dan orang ini menggunakan gambar itu sebagai argumen bahwa ya inilah benar terjadi gitu. Atau misalkan dia menggunakan laut perbatasan laut itu ya, kan ada yang biru sama ada yang gelap. Oh iya. Nah, itu kan tercantum di Al-Quran. Iya. Nah, itu dijadikan argumen dia bahwa memang ini Al-Quran memang kalamullah gitu. Ketika seseorang sering menggunakan seperti itu sesuatu yang baik nggak Ustaz? Oke, itu bisa aja, boleh. Kan tadi sains itu memang ada bedanya dengan wahyu, ya, karena sains terbatas kan gitu ya. Jadi akan ada domain yang berbeda, tapi dia berhubungan, bisa membantu. Cuma satu hal yang penting disadari bahwa kalau kita bicara bulan terbelah misalnya, kan tidak ada ayat Al-Quran atau hadis yang bilang Allah sisakan bekas kebelahnya, kan nggak ada. Jadi kalau kita baru percaya kalau ada bekas kebelahnya, kita udah salah konsep dari awal. Andai pun nggak ada bekas kebelahnya, valid Quran tetap. Artinya Quran nggak salah. Orang Quran bilang terbelah terus digabung, bisa dong Allah menggabungkan lagi tanpa ada bekas. Tanpa ada bekasnya. Iya. Laut Merah tadi, saya sih secara pribadi nggak akan bercapek-capek nyari, walaupun nggak apa-apa itu penguat aja. Karena nggak ada juga ayat hadis yang bilang Allah sisakan bekasnya. Gitu. Yang ada Fir'aun, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Surat Nabi Yunus. Itu kan diselamatkan semua ayat 92. Kami selamatkan tubuhmu wahai Fir'aun. Nah, itu baru kan ada ya, penelitian dari Prancis tersebut kan. Meneliti nih jasad Fir'aun nih yang gitu dan seterusnya. Siap. Ya gitu. Jadi perlu hati-hati juga kita kadang-kadang membuat konsep-konsep baru deh gitu. Kayak tadi doa dikabul. Iya. Ya Ustadz, terima kasih banyak. Ini di episode ini sangat mencerahkan seperti biasa. Mudah-mudahan. Kita ketemu di episode berikutnya Ustadz. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, boleh. Boleh. Bang Abraham. Soal mukjizat kan berkaitan sama Nabi. Terus kemudian turun kepada orang-orang yang kondisinya pada saat itu jahiliyah. Nah, akhir-akhir ini kan sering kita lihat belum lama misalnya ada Pak Didi misalnya ugal-ugalan gitu, parti putihnya itu, terus kemudian baru beberapa minggu Epstein Files keluar gitu. Ini kan kondisinya ugal-ugalan juga ya gitu nih. Afwan Ustadz nih ilmunya yang cetak ini nih. Nah, banyak ilmu juga, cuma beda bidang aja. Iya, siap. Nah, cuman kita tahu juga di satu sisi bahwa Nabi terakhir, Rasul terakhir Nabi Muhammad. Tapi kondisinya ini serem banget gitu. Kenapa nggak ada yang turun di kondisi yang sekarang biar kehidupan bisa lebih lurus gitu? Atau memang kita porsinya memang di menguji kesabaran yang tadi? Ya hamba-hamba saya ini udah tugasnya doa aja udah. Gitu. Gimana Ustaz? Aku benar-benar bingung di kondisi ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang punya kebijaksanaan ya, bahkan kemaha bijaksanaan Al-Hakim. Gitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki Nabi Muhammad itu nabi terakhir, dan enggak ada lagi, ada kebijaksanaan di situ. Bisa diantaranya ujian buat kita. Tapi ingat jangan cuma doa. Kita termasuk nahi mungkar enggak cuma doa. Ini mungkin kita bisa mencegah itu terjadi. Kita selama ini para ustadz ceramah tidak boleh LGBT, tidak boleh apalagi berzina. Itu kan sebenarnya berhubungan sama itu. Dan kalau kita punya power lagi, kita bisa mungkin menggerebek pulau tersebut, mencegah human trafficking, ya kan, dan seterusnya. Artinya para pewaris Nabi, para ahli waris Nabi itu para ulama, termasuk mereka-mereka yang menjadi murid-muridnya ulama, mereka punya peran di situ. Nggak cuma doa ya. Kalau dia punya kuasa, bisa dong nangkep ya nggak? Ya, bisa dong terus memaksa atau menghukum supaya kompensasinya dia harus memberi beasiswa nih kepada korban-korban. Nah, bisa nggak? Bisa juga. Kayak gitu. Jadi nggak harus juga
nabi baru nggak harus. Dan masya Allah ya, hikmahnya juga nih. Kenapa nggak perlu nabi baru? Karena sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang itu pengetahuan berkembang sekali, teknologi informasi. Artinya bahkan kita nggak harus benar-benar ada nabi beneran. Cukup ajaran nabi aja kita kemudian ajarkan lagi. Beda dengan nabi dulu. Di era informasi belum maju kan, memang harus beneran datang orangnya in person. Ya toh. Sekarang kita nggak terlalu butuh itu lagi. Legasinya berjalan setidaknya terus ya. Bahkan Quran, mukjizat Quran terus-terusan sampai sekarang. Masih Kita lihat relevan. dan memang mukjizat itu sesuatu yang nomological. Iya. Supaya kita tahu oh itu Tuhan maksud itu yang memfirmankan. Oh Tuhan yang belah laut. Oh Tuhan yang bikin Maryam punya anak tanpa suami. Memang harus dibikin begitu. Iya. Kayaknya banyak nih yang relate sama Mas Abram Gitu nih. ya. Tapi udah paham Bang Abram tadi. Kita kayaknya termasuk yang masuk surga lewat jalur sabar, Ustaz. Tapi ingat sabar yang positif ya, bukan sabar diem aja. Iya. Dan Tuhan bukannya Tuhan kenapa nggak bertindak? Nah, Tuhan ingin menguji di dunia ini memang. Ya, ingin manusia ini bertumbuh, karakter pejuangnya dimunculkan, para aktivis bertindak, orang-orang yang tadinya lalai menegakkan hukum tersadarkan untuk menegakkan hukum. Dilihat gitu atau mekanisme seperti itu. Kalau sehari semua langsung Allah azab gitu aja, manusia ini tidak manja, nggak berkembang karakternya kan, tidak apa-apa. Ya dia azab lah, loh Anda nggak berbuat, ya nanti Tuhan yang azab. Nah kan, jadi lemah manusia karakternya. Tidak ada ikhtiar ya. Iya betul. Siap. Baik, teman-teman ada lagi? Lanjut, baik. Ya dan nanti ada konsekuensi loh, kompensasi bagi korban-korban tersebut di akhirat karena dia terzolimi kan. Oh iya. Nah misalnya meskipun dia bukan muslim, kompensasinya ada di akhirat berupa peringanan siksaan misalnya. Oh begitu ya. Iya. Tegaskan dalam banyak kitab misalnya Nihayatul Mubtadi'in Imam Ibn Hamdan itu tegaskan bahwa non muslim ketika terzolimi maka akan yukhaffaf anhul azab, diringankan siksaan. Ini menarik, kita bahas di tapi episode nanti berikutnya. lain aja. Baik. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Di episode berikut ini sudah hadir. Jangan bosan-bosan, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sama-sama Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kepikiran gak kalau Al-Quran bisa dinikmati menggunakan TV? Bayangkan duduk santai di sofa, layar besar di depan mata, tanpa harus pegang mushaf atau HP terus-menerus. Inilah Quran Mushaf, aplikasi Quran di Smart TV. Dapat digunakan secara offline, navigasi yang mudah, murotal, terjemahan, berbagai pengaturan tampilan, dan banyak fitur lainnya. Aplikasi ini membantu kamu menikmati Al-Quran dengan lebih nyaman. Cocok untuk membaca Al-Quran termasuk saat sholat, mendengarkan tilawah, dan belajar Al-Quran bersama keluarga ataupun majelis ilmu. Aplikasi karya anak bangsa ini telah digunakan di lebih dari 160 negara dengan total waktu penggunaan lebih dari 29 juta menit. Yuk jadikan Ramadanmu lebih bermakna dengan mengunduh aplikasi Quran Mushaf di Smart TV kamu. Caranya, kunjungi website berikut.